Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Listiana. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat Reguler A semester 5 akan mereview beberapa jurnal tentang diare dengan metode yang berbeda-beda yang diampu oleh dosen Pak Hamdan dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Langsung saja ke materinya. Review jurnal diare. Jurnal yang pertama yaitu jurnal cross-seksional dengan judul Hubungan Kebiasaan Cuci Tangan dan Penggunaan Jamban Sehat dengan Kejadian Diare Balita. Penulisnya yaitu Nikmatur Rahmah, reviewernya ada Fahriani Syahrul, tanggal dan tahun 28 April 2017. Latar belakang. Diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi feses yang lembek sampai cair, dan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau feses yang berdarah. Sampai saat ini, diare merupakan masalah kesehatan masyarakat, dan penyebab kematian di dunia terhitung 5-10 juta kematian per tahun. Penyakit diare masih menjadi masalah global, dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi di berbagai negara, terutama di negara berkembang. Pada saat ini, angka mortalitas yang disebabkan diare adalah 3,8 per 1000 per tahun, dengan 3,2 episode anak per tahun pada anak usia di bawah 5 tahun. Proses terjadinya diare pada balita dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor host, faktor agent, dan faktor environment. Selanjutnya, tujuannya yaitu untuk menganalisis hubungan kebiasaan cuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang dilakukannya yaitu menggunakan rancangan cross-seksional dengan mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan antara paparan atau exposure dengan penyakit atau outcome. Populasi dan sampelnya. Populasinya yaitu balita dan ibu hamil di Kabupaten Sidoarjo. Sampelnya yaitu sebagian ibu hamil yang memeriksa anaknya di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Fisher eksak, didapatkan p-value sebesar 0,006 dan besar kontingensi sebesar 0,366. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan cuci tangan dengan kejadian diare pada balita. Namun kekuatan hubungan pada kategori ini rendah. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden mempunyai kebiasaan cuci tangan yang baik dan sebagian besar responden menggunakan jamban yang sehat. Ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan cuci tangan dengan kejadian diare balita dan ada hubungan yang signifikan antara penggunaan jamban sehat dengan kejadian diare balita. Daftar pustakanya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu jurnal dengan metode case control. Judulnya, Hubungan Riwayat Diare dan Praktik Hygiene dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 bulan di wilayah Puskesmas Simolang, Surabaya. Penulisnya yaitu Destianti, reviewernya ada Nindya Metra Nur, tanggal dan tahun 23 Oktober 2017. Latar belakang. Salah satu penyebab terjadinya stunting adalah penyakit diare. Penyakit infeksi yang disertai dengan diare dan muntah dapat menyebabkan anak kehilangan cairan serta sejumlah zat gizi. Seorang anak yang mengalami diare akan terjadi malabsorpsi zat gizi dan hilangnya zat gizi, dan bila tidak segera ditindaklanjuti dan diimbangi dengan asupan yang sesuai, maka terjadi gagal tumbuh. Jumlah kejadian diare berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015 adalah sebanyak 5.400.500
5.235 dan kasus yang ditangani adalah 74% dari total kasus. Tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan riwayat penyakit diare dan praktik hygiene dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. Metode yang digunakan yaitu dengan desain kasus kontrol atau case control. Populasinya yaitu balita stunting dan tidak stunting usia 24-59 bulan. Sampelnya ada dua, yaitu yang pertama sampel kasus adalah balita stunting dan sampel kontrol adalah balita tidak stunting di wilayah kerja Puskesmas Simolawang. Adapun hasilnya, jumlah balita stunting maupun tidak stunting lebih banyak terdapat pada kelompok usia 48-59 bulan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan anak terjadi secara optimal, mulai dari tahun pertama kehidupan sampai dengan tahun kedua, dan kejadian stunting yang terjadi merupakan dampak bersifat kronis yang tampak akibat dari kondisi kurangnya asupan gizi pada saat usia di bawah 25 bulan. Pemenuhan asupan gizi yang tidak optimal pada usia 6-24 bulan dapat terlihat dampaknya pada 1-3 tahun kemudian dan dapat berlangsung berkepanjangan. Jadi jumlah balita stunting itu lebih banyak terdapat pada usia 48-59 bulannya. Selanjutnya kesimpulan, riwayat diare yang terjadi secara sering dalam 3 bulan terakhir dan praktik hygiene yang buruk meningkatkan resiko sebesar 3,619 dan 4,808 kali terhadap kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. Hal yang dapat disarankan adalah adanya pemantauan terkait riwayat penyakit infeksi pada balita oleh posyandu setempat dan diadakan penyuluhan terkait dengan pola asuh anak, khususnya praktik hygiene, karena pola asuh yang baik dapat berdampak pada status gizi yang lebih baik. Daftar pustakanya bisa dilihat. Selanjutnya jurnal yang ketiga dengan metode cohort dengan judul Pemberian ASI eksklusif dan kejadian diare pada bayi di Puskesmas Umbul Harjo 1 Yogyakarta tahun 2016. Penulisnya yaitu Ariana Norma. Reviewernya ada Heni Puji Wahyuningsi, tanggal dan tahun 23 November 2016. Latar belakang. Penyakit diare merupakan penyebab kedua morbiditas dan mortalitas anak di bawah 5 tahun di dunia. Kematian bayi dan balita setiap tahun disebabkan karena diare sekitar 760.000 anak. Menurut WHO dan UNICEF, ada hampir 2 miliar kasus diare di seluruh dunia setiap tahunnya dan 1,7 juta anak usia kurang dari 5 tahun meninggal karena diare setiap tahunnya. Diare merupakan penyebab kematian nomor 1 pada bayi dengan presentasi 31,4%. Proporsi terbesar diare pada balita adalah dengan kelompok umur 6-11 bulan dengan presentasi 21,65%. Dan ini merupakan angka proporsi tertinggi dari semua umur. Selain penyebab kematian, angka kesakitan penyakit diare masih cukup tinggi. Pada tahun 2010 mengalami penurunan, yaitu 423 per 1000 penduduk pada tahun 2006, turun menjadi 411 per 1000 penduduk pada tahun 2010. Kejadian diare pada kelompok umur bayi kurang dari 1 tahun dengan presentasi 11,2% merupakan prevalensi tertinggi kedua setelah kelompok balita umur 1-4 tahun, yaitu dengan presentasi 12,2%. Selanjutnya tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi di Puskesmas Umbul Harjo. Dengan metodenya yaitu observational analytic dengan desain cohort historical. Populasinya adalah bayi yang berkunjung ke puskesmas dan posyandu. Sampelnya yaitu kelompok ibu dengan pemberian ASI eksklusif dan kelompok yang tidak memberikan ASI eksklusif. Hasilnya yaitu
Hasil analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh beberapa variabel secara bersama-sama, yaitu pemberian ASI dan pekerjaan ibu dengan kejadian diare. Status gizi pada uji statistik variabel mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian diare pada bayi dengan p-value 0,003, namun tidak dapat diuji secara multivariat. Hal ini disebabkan pada status gizi terdapat sel 0 pada varian data, yang artinya pada salah satu variabel bebas pada perhitungan chi-square bernilai 0, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan analisis multivariat. Jadi jelas ya, hasil analisisnya yaitu ada hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare. Kesimpulannya yaitu ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi setelah dikontrol pekerjaan ibu, p-value 0,046, dan besar nilai RR 0,333 menunjukkan ASI eksklusif merupakan faktor protektif terjadinya kejadian diare pada bayi. Variabel pendidikan ibu tidak berhubungan dengan kejadian diare pada bayi. Jadi yang ada hubungannya dengan kejadian diare yaitu pemberian ASI eksklusif. Pendidikan ibu itu tidak ada hubungannya dengan kejadian diare pada balita. Daftar pustakanya bisa dilihat sendiri. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.